Oke, dapat lagi nih satu soal dari DM juga ya sama. Jadi diketahui grafik kayak gini ya gambarnya dan pertanyaannya itu adalah tentukan persamaan atau rumus untuk Qx, Qy, Rx, Ry. Nah, maksud dari pertanyaan ini apa? Mungkin kalau misalnya peka ya, kalau misalnya kamu peka, ini tuh sebenarnya dia nanyain nilai X sama nilai Y intinya dari sebuah vektor. Qx itu nanyain nilai X dari vektor Q dan Qy itu nanyain nilai Y dari vektor Q. Kayak gitu. Nah, berarti bisa kita simpulin dia itu sebenarnya nanyain komponen vektor. Ya, karena dia nanyain nilai X sama nilai Y dari sebuah vektor. Makanya kita bisa bilang ini adalah dia nanyain komponen vektor. Nah, untuk materi komponen vektor, misal nih, kita punya vektor dan kita namain aja dengan vektor V deh. Nah, dari vektor V ini dia memiliki sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Dan di soal itu, misalnya dia ditanyakan si komponen vektor dari V-nya atau Vx-nya itu berapa sih? Atau Vy-nya itu berapa? Artinya dia kan menanyakan komponen vektor. Komponen X-nya berapa, komponen Y-nya itu berapa. Nah, yang dimaksud dengan komponen X-nya itu adalah berapa nilai X dia. Yang berarti nilai X dia itu berada letaknya di sini. Dan Y, di mana Y itu? Oh, berarti nilai yang letaknya itu ada di sini. Kayak gitu. Dan untuk komponen vektor itu dia punya persamaan. Untuk menentukan nilai X atau di sini kita bisa sebut dengan Vx itu dia punya persamaan. Persamaannya itu adalah nilai V tinggal dikalikan dengan cos theta. Cos theta-nya itu di sini adalah 45 derajat. Berarti V dikali dengan cos 45 derajat. Nah, itu untuk Vx ya. Dan kalau buat V, oh gampang, tinggal V dikali sin theta. Udah beres sampai situ. Dan dari situ langsung ketemu, oh nilai X-nya segini, atau nilainya segini gitu ya. Dan ini nilai V-nya gitu, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa langsung eh, langsung eksekusi nih ke soal. Kita langsung cobain ke soal. Yang ditanyakan di soal itu adalah Qx ya, Qx sama Qy. Nah, kita langsung aja. Untuk Qx itu berarti sesuai dengan rumus yang ini ya. Dan ini sebenarnya rumusnya nggak boleh lupa banget ini. Soalnya ini emang fundamental untuk materi vektor ya, ini basicnya dan nggak boleh lupa banget. Nah, Qx berarti tinggal Q dikali cos theta. Q-nya itu nggak ada nilainya ya, Q-nya ya udah berarti kita tulis Q aja. Cos theta. Cos 30. Cos 30 itu nilainya berarti 1/2 akar 3 dikali Q. Sampai sini beres persamaannya. Itu baru Qx. Sekarang Q gampang. Tinggal Q dikali sin theta. Udah beres. Q dikali sin 30 derajat. Dimana sin 30 derajat itu 1/2. Ya udah 1/2 Q. Persamaannya beres sampai situ. Nah, berarti kalau misalnya kita analisa nih di gambarnya, kita lihat-lihat dari gambarnya. Ini Q. Ini Q kan nih. Di sini tuh vektor Q. Nah, ini vektor Q. Berarti yang kita sebut dengan Qx itu dia letaknya ada di sini. Nah, ini Qx ke sini. Sedangkan kalau untuk Ky itu berarti kan ada di sini. Dan bisa kita gambar dia berarti Qx-nya ini ada di sini. Maksudnya Ky-nya. Berarti Qx-nya ke X sumbu positif dan Ky itu ke sumbu Y positif. Nah, itu untuk Q ya. Dan komponen vektor dari Q. Sekarang kita ke R. Tadi kan ditanyain juga ya R. Untuk Rx, oh ya udah R dikali cos theta. Berarti
Nah, sudutnya itu kan 60 derajat ya, berarti kita tinggal masukin aja cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu 1/2. 1/2 R. Persamaannya udah selesai untuk Rx. Berarti kalau misalnya kita analisa dari gambar, letak si Qx itu ada di sini ya, ya nggak sih? Nah, Rx ini, ya Rx. Nah, itu untuk Rx. Ry-nya berarti kita samain aja kan. Rumusnya masih sama-sama aja kayak yang tadi. R kali sin theta. Sin theta-nya itu adalah sin 60 derajat. Berarti sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3R. Nah, tapi di sini hati-hati. Harus hati-hati banget. Kenapa harus hati-hati? Karena kita lihat lagi coba ke gambar. Rx-nya udah ketemu kan, ke sumbu X positif. Tapi ketika kita menentukan komponen vektor di sumbu Y, dia letaknya ke sini. Sehingga ini menjadi Ry dan arahnya itu ke sumbu Y negatif. Nah, terus kalau misalnya sumbu Y negatif emang kenapa? Nah, ingat ya kalau vektor itu adalah besaran yang memiliki arah. Artinya kita harus memasukkan sebuah representasi atau simbol arah ke dalam persamaan ini, yaitu berupa minus. Berarti vektor komponen Ry ini, dia itu nilainya minus. Kenapa minus? Karena dia mengarahnya ke Y negatif. Kayak gitu. Nah, ketika misalkan ada soal lagi nih misalnya. Tapi dia soalnya kayak gini. Nah, terus dia pengen dicari si vektor komponen dari X sama Y-nya. Berarti nanti kan bakal ke sini nih arahnya, ke sini. Nah, itu berarti dia nanti nilai misal kita kasih nama vektor ini adalah vektor C deh, vektor C. Berarti nilai si Cx itu bakal negatif. Kenapa negatif? Karena vektor komponennya akan mengarah ke sumbu X negatif. Sedangkan untuk CY-nya ya, komponen vektor CY-nya itu sama juga, dia mengarahnya ke bawah. Ke bawah itu artinya nilai Y negatif. Berarti untuk daerah sini itu pasti negatif semua vektornya. Kayak gitu. Nah, berarti udah beres ya, udah terjawab semua ya, ngerti sampai sini berarti. Persamaannya udah ada semua dan ini semua menggunakan rumus ini, persamaan ini. Oke? Sip.